Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS tahun anggaran 2021. Rapat paripurna berlangsung di Aula Gedung DPRD Kabupaten setempat beberapa hari yang lalu. Dalam rapat paripurna ini, DPRD yang juga merupakan penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan Pemkab Tanggamus menyetujui hasil pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2021. Persetujuan tersebut dituangkan melalui Nota Kesepahaman Bersama atau MOU yang ditandatangani antara Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus. Sebelum dibuka oleh Ketua DPRD Heri Agus Setiawan sebagai pimpinan sidang paripurna, Sekretaris DPRD Tanggamus Herlin Rahman membacakan jumlah anggota dewan yang hadir sebanyak 42 orang dan pembacaan agenda paripurna serta surat yang masuk ke Sekretariat DPRD Tanggamus. Tanggal 9 November Trihal menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengajukan usulan Perda tentang 1. Rancangan Menteri Tata Ruang Kawasan Perkotaan Distrik tahun 2020-2040. 2. Pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, perda tersebut dapat dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah. Perda sebagaimana telah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama kami ucapkan terima kasih atas nama Bupati Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Amin Khairul Salubis. Cap di tanda tangan. Selanjutnya, soal masuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Pertama, 5 November 2020 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung nomor 170 dari 2488 dari 18 dari 2020 Anggaran kosong lihat penetapan Tanggamus DPRD Kabupaten Tanggamus. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat paripurna sebagai berikut. Hari tanggal Senin 9 November 2020 waktu 13.00 sampai selesai. Tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus, pakaian PSF, pakaian resmi. Acara 1. Paripurna penandatanganan MOU PPAS anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. 2. Rapat internal DPRD Kabupaten Tanggamus. Demikian untuk maklum rapat yang bisa. Terima kasih. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus serta Sekretariat Rahman di tanda tangan. Ketua Heri Agus Setiawan di tanda tangan. Terima kasih. Rapat paripurna penandatanganan MOU KUA PPAS tahun 2021 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan, dengan didampingi Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3 Kurnain. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, dapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa sidang 1 tahun sidang 2020
dengan agenda penandatanganan nota kesepahaman atau MOU UAPPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, mengawali paripurna ini kami sampaikan bahwa rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh Saudari Bupati dalam rapat paripurna tanggal 7 Oktober yang lalu telah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Berkenaan dengan hal tersebut dan berdasarkan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus pada tanggal 5 November 2020 yang lalu, maka pada hari ini tanggal 9 November 2020 dijadwalkan untuk rapat paripurna dengan agenda penandatanganan bersama antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD. Memperhatikan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform sementara yang telah disepakati masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Saudari Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebelum nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara ditandatangani, perlu kita dengarkan laporan penyampaian tentang hasil pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus. Kepada yang terhormat, Saudara Juru Bicara Badan Anggaran, disilakan. Hadir dalam paripurna ini, Bupati Tanggamus Dewi Handayani, unsur Forkopimda, Sekda Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis, para asisten dan staf ahli Bupati, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tanggamus, camat, perwakilan dari partai politik dan ormas, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sama nama asli kayak aku nama Erika Mauke Muli Talk show hangat senior dan junior, jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. oh my god dia mengaku ya Iya betul. bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. oh
hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. iNews Update pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, diselesaikan kita bekerja pada kejadian. Spesial report hadir setiap hari dan jam berikut hanya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Tidaknya ada Hanya di iNews. Pada paripurna ini, juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus, Fahrudin Nugraha mengatakan, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pusat antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan KUA PPAS sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD tahun anggaran 2021, di mana KUA PPAS berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Tanggamus tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD Pemerintah Provinsi Lampung. Rancangan kebijakan umum anggaran APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2021. KUA dan PPAS APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2021 berpedoman pada rencana pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD Provinsi Lampung tahun 2021. Dasar hukum 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum 1 sampai 15. 2. Materi bahan pembahasan. 1. Rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. Kedua, rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. 3 Romawi, hasil pembahasan. Pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 dilaksanakan dari tanggal 8 Oktober 2020 yang lalu hingga 9 November 2020. Dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, yang dihadiri oleh tim anggaran pemerintah daerah atau KAPD dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Tanggamus. Hal ini semata-mata agar Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus
dapat memahami setiap anggaran yang dituangkan dalam kegiatan pada perangkat daerah dari hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2021 dengan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah yang telah dibahas dan telah diserasikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Rancangan KUA PPAS tahun 2021 dengan program masing-masing satuan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus telah dibahas dan diselaraskan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. Adapun hasil penyampaian pelaporan tim Banang DPRD Tanggamus menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD mencapai lebih dari 1.882 miliar rupiah. Sedangkan belanja daerah 1.970 miliar rupiah. Sehingga dari komposisi tersebut muncul defisit sebesar 88,2 miliar rupiah dan dapat ditutupi dari pembiayaan daerah sebesar 88,2 miliar rupiah. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0 rupiah. 1 Romawi, pendapatan daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus sebesar 1.882 miliar 745.748.789 rupiah. 2 Romawi, belanja daerah. Belanja daerah sebesar 1.970 miliar 945.749.789 rupiah. 3 Romawi, defisit. Defisit sebesar 88 miliar 200 juta rupiah. 4 Romawi, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah sebesar 88 miliar 200 juta rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0 rupiah. 5 saran dan kesimpulan. Diharapkan kepada seluruh perangkat daerah melalui tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 mengacu kepada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Kabupaten Tanggamus tahun 2021 sebagaimana yang tertuang dalam nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2021. Keenam, penutup. Demikianlah laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tanggamus terhadap rancangan kebijakan umum anggaran. Terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021 ini disampaikan dengan harapan kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan rapat paripurna yang terhormat dalam mengambil keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Ketua Merangkap Anggota Heri Agustiawan Esos ditandatangani. Wakil Ketua Merangkap Anggota Irwandi Suralaga SAG ditandatangani. Wakil Ketua Merangkap Anggota Haji Teddy Kurniawan SE ditandatangani. Wakil Ketua Merangkap Anggota Kurnain SIP ditandatangani. Anggota-anggota 1 Azmi ditandatangani. Kedua Rodiah ditandatangani. 3 Iskandar Junet ditandatangani. 4 Didik Setiawan SPT ditandatangani. 5 Hasmalia di SPLI ditandatangani.
6. Zulki Kurniawan SE ditandatangani. 7. Haji Nuzul Irsad SE ditandatangani. 8. Mujibul Umam SE ditandatangani. 9. Iflah Haza ditandatangani. 10. Bunyamin ditandatangani. 11. Tri Wahyuningsi SPD ditandatangani. 12. Joni Wahyudi ditandatangani. 13. Insinyur Haji Hajir M. Umar ditandatangani. 14. Herlan Adianto belum ditandatangani. 16. Fahrudin Nugraha SE ditandatangani. 16. Apriwasa SPT ditandatangani. 17. Heri Ermawan ditandatangani. 18. Haji Nur Sabana SE ditandatangani. 19. Irsi Jaya SH ditandatangani. Sekian. Dalam kesempatan ini, tim Badan Anggaran DPRD Tanggamus juga memberikan saran kepada seluruh perangkat daerah melalui TAPD agar dalam penyusunan rancangan APBD mengacu pada KUA PPAS, sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman bersama antara pihak pemerintah kabupaten dengan DPRD. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali lebih dalam. Report bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung. Banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, selesaikan kita berkaca pada kejadian. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Sama nama asli, nama Erika Fauke, Talk show hangat senior dan junior. Jarang ditemukan karena kita harus ajang adu bakat dan kecerdasan. Ada perihnya pasti. Kawan yang paling mirip Brian. Oh my god, dia mengaku ya? Iya betul. Bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Talk to iNews setiap Senin, Selasa, dan Jumat pada jam berikut. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Pemkab Lampung Utara merancang pembangunan flyover perempatan Kebun 4 Kota Bumi. Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung bersama Balai Konservasi Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Bumi Kedamaian Bandar Lampung berbondong-bondong membawa ember dan jerigen ke hanya di iNews. Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila
sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon untuk anggaran sementara. Tahap penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan penetapan APBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun kebijakan umum APBD KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Penyusunan rancangan KUA PPAS diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang berpedoman pada rencana strategis daerah dan atau perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional. Mengucapkan terima kasih kepada Bupati, pimpinan DPRD, dan Forkopimda yang telah melakukan penandatangan dan juga turut menyaksikan penandatangan tersebut. Pada ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah melakukan pembahasan bersama atas UAPPAS APBD tanggal tahun 2021 sehingga pada hari ini bisa dilaksanakan paripurna penandatanganan MOU. Hadirin paripurna yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna kita pada hari ini. Kesabaran dan ketekunan saudara mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai kegiatan paripurna, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau MOU KUA PPAS tahun anggaran 2021 antara Bupati Tanggamus Dewi Andayani dengan pimpinan Dewan DPRD. MOU penandatanganan diawali oleh Bupati Tanggamus Dewi Andayani, kemudian dilanjutkan oleh Ketua DPRD Heri Agus Setiawan, kemudian Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga, dan disusul Wakil Ketua 2 Teddy Kurniawan, dan Wakil Ketua 3 Kurnain sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus.